Bayangkan seorang nabi yang dipilih Allah, terlempar ke laut ganas lalu ditelan hidup-hidup oleh ikan paus raksasa. Apa yang terjadi di dalam kegelapan perut ikan itu, mengubah segalanya, baginya, dan untuk 100.000 orang yang hampir binasa. Dari kegelapan perut ikan paus, kisah sabar dan taubat Nabi Yunus alaihissalam. Ini adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam, seorang utusan yang diutus ke negeri asing, Ninawa. Penduduknya tenggelam dalam penyembahan berhala. Terbelenggu tradisi nenek moyang, Yunus datang membawa cahaya tauhid, mengajak mereka menyembah Sang Pencipta, Allah yang Maha Esa. Tapi ajakannya ditolak, bahkan diejek. Mereka berkata, "Ini Tuhan kami, warisan leluhur. Siapa kamu, orang asing yang berani mengubah agama kami?" Yunus berulang kali mengingatkan, "Ikuti aku atau azab Allah akan menimpa kalian seperti kaum terdahulu." Mereka malah menantang, "Datangkanlah azabmu jika kamu benar." Hati Yunus dipenuhi kekecewaan. Kesabaran habis. Tanpa menunggu perintah Allah, dengan rasa jengkel ia meninggalkan kaumnya. Even merasa dakwahnya gagal total. Tapi di saat ia pergi, sesuatu ajaib terjadi di Ninawa. Langit menjadi gelap, angin menderu. Barulah mereka tersadar, ancaman Yunus bukan main-main. Semua penduduk, puluhan ribu orang keluar kota. Mereka menangis memohon ampun pada Allah. Ibu-ibu memisahkan anak dari susuannya. Binatang-binatang berteriak, semua ikut bertaubat. Dan Allah Maha Penerima Taubat mengangkat azab itu. Cahaya kembali, wajah mereka berseri. Mereka selamat. Sementara itu, kemana Yunus pergi? Ia naik kapal, mengarungi lautan. Tapi badai mengamuk. Untuk menyelamatkan kapal, diadakan undian siapa yang harus dilempar ke laut. Dan undian itu berulang kali jatuh pada Yunus. Ia memahami ini adalah ketetapan Allah. Maka dengan ikhlas ia melompat ke gelombang ganas. Di sanalah titik nadir kehidupan seorang nabi. Terjebak dalam kegelapan perut ikan paus, sesak sendirian dalam lipatan daging yang basah. Tapi di kegelapan itulah cahaya taubat bersinar paling terang. Yunus bersujud berdoa dengan penuh penyesalan. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadz-dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa dari hati yang paling hancur adalah doa yang paling didengar. Allah mengampuninya. Ikan paus itu memuntahkan Yunus ke pantai lemah dan sakit. Allah tumbuhkan pohon labu untuk melindunginya. Setelah pulih, perintah datang, kembalilah ke Ninawa. Dan inilah keajaiban kedua. Saat Yunus kembali, ia hampir tidak mengenali Ninawa. Patung-patung berhala telah hancur. 100.000 lebih penduduk menyambutnya dengan sukacita. Sebagai seorang nabi yang mereka rindukan, mereka telah menjadi kaum yang beriman. Dakwah yang ia kira gagal total, justru berbuah manis setelah ia diuji dengan sabar dan taubat yang tulus. Kisah ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah pelajaran abadi tentang dua pilar keimanan, sabar dan taubat. Pertama, sabar. Seorang dai siapapun kita yang mengajak pada kebaikan harus punya kesabaran ekstra. Jangan mudah marah dan putus asa seperti awal sikap Yunus. Dakwah butuh waktu, butuh hikmah dan lemah lembut. Kedua, taubat. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk tidak bisa dijangkau oleh cahaya taubat. Taubat nasuha, taubat yang tulus dari dalam perut ikan paus, masalah kita sekalipun akan sampai kepada Allah. Allah menguji Yunus bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengangkat derajatnya dan menyelamatkan sebuah bangsa. Ujianmu hari ini mungkin adalah cara Allah menyiapkanmu untuk menjadi cahaya bagi banyak orang esok. Renungkan hari ini. Adakah Ninawa dalam hidupmu yang sedang kau tinggalkan karena emosi dan putus asa? Adakah kegelapan yang membuatmu merasa terjebak? Ambillah hikmah dari Nabi Yunus. Bersabarlah. Karena perubahan bisa terjadi tepat setelah titik terberatmu. Dan panjatkanlah doa yang sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Jika kisah inspiratif ini menyentuh hatimu, bagikan ketenangan ini kepada orang lain. Like, share video ini, dan subscribe untuk lebih banyak kisah penuh hikmah. Tulis di komentar, pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari kisah Nabi Yunus? Mari kita mengingatkan dalam kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.